Bab 2520. Tragis. Jiwa pembunuhan. Ketika Mileye merasakan jiwa pembunuhan yang mengerikan di belakangnya, tidak ada rasa takut di matanya, hanya kegilaan. Mileye secara langsung dan sepenuhnya mengaktifkan garis darah iblis gila. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba berbalik dan menebas dengan pedang. Cahaya pedang berdarah itu seperti air terjun, dan ruang waktu di sekitarnya langsung terbakar. Dan pada saat itu, sebuah segel tinju tiba-tiba menghantam cahaya pedangnya. Bang! Dalam sekejap, cahaya pedang berdarah itu pecah, dan Mileye mundur dengan pedangnya. Tapi sebelum dia berhenti, sebuah afterimage tiba-tiba muncul di hadapannya seperti hantu, yaitu wanita berkeranjang bambu. Wanita berkeranjang bambu langsung menyodok ke arah Mileye dengan lututnya. Mileye menyipitkan matanya sedikit, dan dengan pikiran, pedang biru gaib berubah menjadi perisai pedang dan berdiri di depannya. Bang! Dengan suara keras bergema, Mileye mundur ribuan kaki jauhnya dengan perisainya. Pada saat yang sama, area ruang waktu tempat Mileye berada pun cekung menjadi bentuk yang aneh. Begitu Mileye berhenti, dia mengangkat kepalanya dengan tiba-tiba, segel tinju yang samar ada di depannya. Dengan pikiran di benak Mileye, perisai pedang biru gaib berdiri di depannya lagi. Bang! Perisai pedang biru gaib bergetar hebat, meski tidak retak, tapi kekuatan dahsyat itu langsung menghantam tubuh Mileye melalui perisai pedang biru gaib. Bang! Mileye mundur dengan keras lagi. Tidak hanya itu, tapi pada saat ini, ada sedikit retakan di sekujur tubuhnya. Kekuatan wanita ini benar-benar terlalu menakutkan. Setelah Mileye berhenti, tatapan ganas muncul di matanya. Dia mengangkat kepalanya dan memandang wanita berkeranjang bambu di kejauhan. Wanita berkeranjang bambu tidak melakukan tembakan lagi, tapi sedang menatapnya. Mileye menyeka darah yang meluap dari sudut mulutnya, dan berkata sambil menyeringai, "Itu saja." Wanita berkeranjang bambu menatap Mileye, dia perlahan mengepalkan tangan kanannya, dan detik berikutnya, matanya perlahan tertutup. Di kejauhan, Mileye menyipitkan matanya sedikit, dan memegang erat pedang biru gaib di tangan kanannya. Kekuatan garis darah yang tak berujung terus mengalir ke pedang biru gaib. Dalam sekejap, pedang biru gaib langsung berubah menjadi pedang merah darah. Pada saat ini, wanita berkeranjang bambu tiba-tiba maju selangkah di kejauhan, dan ketika dia turun, dia membuka matanya, tidak ada batasan di sini. Suara itu terdengar, dan pukulan keluar. Dengan pukulan ini, ruang waktu di depannya tiba-tiba menjadi tidak nyata, dan detik berikutnya, sebuah segel tinju sudah tiba di depan Mileye. Pupil Mileye tiba-tiba menyusut. Pada saat ini, dia mencium bau kematian lagi. Mileye melemparkan tameng pedang biru gaib lagi untuk menghadang di depannya. Pada saat itu, segel tinju langsung menghantam tameng pedang biru gaib tersebut. Bang! Dalam sekejap, dengan Mileye sebagai pusatnya, langit berbintang dengan radius jutaan mil mulai musnah sedikit demi sedikit. Pada saat ini, seluruh dunia tengah terkejut, dan master yang tak terhitung jumlahnya melihat ke arah potongan Star Territory ini. Setelah segel tinju menghantam tameng pedang biru gaib, tameng pedang biru gaib mulai bergetar hebat. Meski tidak pecah, tubuh fisik Mileye di belakangnya mulai retak sedikit demi sedikit, dan darah yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, Mileye benar-benar berubah menjadi manusia berdarah. Tubuh Mileye bergetar hebat. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah ribuan kuda sedang menarik tubuh fisiknya dengan gila-gilaan, dan seluruh tubuhnya kesakitan luar biasa. Biarpun dia memiliki kemampuan penyembuhan diri yang kuat, kecepatan penghancuran pukulan itu saat ini jauh melebihi kecepatan penyembuhan dirinya. Pada saat ini,
wanita berkeranjang bambu di kejauhan tiba-tiba menarik tinjunya. Dengan tinju ini, kekuatan misterius di lapangan mengalir kembali ke tinjunya seperti air pasang, tapi detik berikutnya, dia meninju lagi. Dengan pukulan ini, semua materi di sekitarnya benar-benar musnah, dan bahkan penghalang waktu yang menakutkan langsung terdistorsi pada saat ini. Di kejauhan, pupil mata Mileye tiba-tiba mengecil, dan sesaat kemudian perisai pedang biru gaib yang ada di hadapannya terhempas, lalu sebuah segel tinju meledak di dadanya. Bang! Tubuh fisiknya yang semula retak hancur dalam sekejap, hanya menyisakan jiwanya. Tidak hanya itu, tapi jiwanya langsung terbakar saat ini. Mileye tiba-tiba meraung, "Jiwani!" Suara itu terdengar, dan Jiwani yang terbang keluar tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan tenggelam ke dalam jiwa Mileye. Bang! Jiwa Mileye langsung ditekan. Di kejauhan, wanita berkeranjang bambu hendak menyerang lagi, dan pada saat ini, menara kecil tiba-tiba meraung, "Sakiti majikan muda, apa menurutmu aku tidak ada? Apa aku begitu tak tahu malu?" Suara jatuh, afterimage emas langsung mengenai wanita berkeranjang bambu itu. Wanita berkeranjang bambu yang awalnya akan menyerang pun sedikit mengernyit. Dia menoleh untuk melihat menara kecil yang menabraknya. Detik berikutnya, dia tiba-tiba bergegas maju dan menghantamkan lututnya ke tanduk menara kecil. Keras. Bang! Menara kecil seketika terbang mundur dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Dan ketika berhenti, banyak retakan muncul di badan menaranya. Tentu tidak ada yang salah dengan tanduk itu. Menara kecil tergeletak di tanah, suaranya sangat lemah, "Majikan muda, aku sudah melakukan yang terbaik." Di kejauhan, wanita berkeranjang bambu melirik lututnya. Di atas lututnya terdapat 2 lubang yang dalam, yang baru saja ditusuk oleh tanduk menara kecil. Wanita berkeranjang bambu menatap dingin menara kecil yang tergeletak tak bergerak di tanah di kejauhan. Detik berikutnya, dia langsung menghilang di tempat, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan menara kecil. Dia meraih menara kecil yang sekarat itu, dan kemudian, dia meraih 2 tanduk menara kecil dengan tangan kanannya. Mencabut tanduk. Merasakan niat wanita berkeranjang bambu, menara kecil ketakutan setengah mati. "Buset, prajurit bisa dibunuh, tapi tidak boleh dipermalukan." Wanita berkeranjang bambu tidak menghiraukan menara kecil, tapi mulai mengerahkan kekuatan. Dengan kekuatan ini menara kecil segera menjadi ilusi. Menara kecil ketakutan. Saat ini, wanita berkeranjang bambu mengerutkan kening, karena dia menemukan bahwa bahkan dengan kekuatannya, dia tidak dapat melakukannya. Dan pada saat ini, seberkas cahaya pedang tiba-tiba menyerang. Wanita berkeranjang bambu menoleh dan menangkis dengan lengannya. Bang! Cahaya pedang hancur. Detik berikutnya, lengan wanita berkeranjang bambu yang menangkis itu langsung meninju. Bang! Sebuah afterimage terbang keluar seketika. Itu adalah jiwa Mileye. Begitu Mileye yang sudah menjadi tubuh jiwa berhenti, dia langsung menjadi ilusi. Kalau pedang biru gaib tidak menghentikannya, pukulan ini sudah cukup untuk menghancurkan jiwanya secara langsung. Setelah berhenti, Mileye perlahan menutup matanya, pedang biru gaib dengan gila-gilaan menekan jiwanya. Di kejauhan, wanita berkeranjang bambu tidak lagi menarik tanduk menara kecil, melainkan meninju tubuh menara kecil dengan ganas. Bang! Menara kecil bergetar hebat, beberapa retakan kecil muncul di badan menara. Wanita berkeranjang bambu tidak berhenti, dan meninju menara kecil lagi. Bang! Tubuh menara kecil bergetar lagi, dan retakan kecil itu lama-kelamaan menjadi lebih besar. Begitu saja, wanita berkeranjang bambu menghajar menara kecil dengan gila-gilaan, tentunya untuk menghancurkan menara kecil sampai tuntas.
Saat ini, Mileye di kejauhan tiba-tiba berkata, "Jiwani, gabung denganku." Begitu suara itu terdengar, dia langsung menyatu dengan pedang biru gaib sepenuhnya. Detik berikutnya, dia tiba-tiba membuka matanya, dan pada saat yang sama, sebuah pedang langsung ditebas di depan wanita berkeranjang bambu. Satu pedang penentu jiwa. Pukulan asli wanita berkeranjang bambu ke menara kecil tiba-tiba berubah arah, lalu langsung meninju pedang Mileye. Bang! Pedang itu bergetar hebat, dan kemudian langsung hancur. Tapi, wanita berkeranjang bambu tiba-tiba mengernyit. Detik berikutnya, jiwanya hendak keluar dari tubuhnya, tapi seketika juga kembali ke tubuh fisiknya. Dia menatap Mileye dari kejauhan, lalu mengambil menara kecil di tangannya dan dilempar ke Mileye. Dengan lemparan ini, menara kecil langsung terbakar. Kekuatannya terlalu menakutkan. Di kejauhan, pupil Mileye tiba-tiba menyusut, dengan pikiran di benaknya, pedang biru gaib tiba-tiba terbang keluar dari jiwanya, lalu berdiri di depannya. Menara kecil langsung mengenai perisai pedang biru gaib. Bang! Satu pedang dan satu menara meratap. Mileye merentangkan telapak tangannya, dan menara kecil muncul di tangannya. Pada saat ini, aura menara kecil sangat lemah. Menara kecil bergetar, "Majikan muda, ratusan ribu tahun. Aku tidak pernah ditindas seperti ini." Jejak rasa bersalah muncul di mata Mileye. "Maaf." Saat dia mengatakan itu, dia akan menyimpan menara kecil, tapi menara kecil berkata, "Majikan muda, bagaimanapun juga aku akan mati. Aku ingin mati dalam pertempuran, aku akan melawan wanita ini." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Apakah kamu yakin?" Menara kecil ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Yang penting jangan jual aku." Mileye. Di kejauhan, wanita berkeranjang bambu mengepalkan tangan kanannya secara tiba-tiba dengan perlahan. Dengan cengkeraman ini, ruang hampa yang gelap di lapangan langsung terbakar. Melihat pemandangan tersebut, Mileye menyipitkan matanya sedikit, menatap wanita berkeranjang bambu dengan tatapan garang di matanya. Dia merentangkan kedua telapak tangannya dan pedang biru gaib muncul di tangannya. Detik berikutnya, jiwanya langsung terbakar. Berjuang mati-matian. Kenapa dibilang mati-matian? Artinya siap mati. Dia tahu betul bahwa ada celah besar antara dia dan wanita ini dalam kekuatan. Kalau dia tidak bekerja keras, dia tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Saat jiwa mulai membara, auranya Mileye melonjak liar. Dia memandang wanita berkeranjang bambu di kejauhan, yang tampak tenang. Mata Mileye terpejam perlahan, pedang biru gaib di tangannya tiba-tiba menghilang. Pedang tebasan masa depan. Di kejauhan, mata wanita berkeranjang bambu perlahan tertutup. Detik berikutnya, tangan kanannya tiba-tiba digores ke kanan. Dengan goresan ini, sebuah lubang langsung robek di penghalang waktu, dan di dalam lubang itu, sebuah pedang terbang ke arahnya. Itu adalah pedang biru gaib. Dia bisa melihat lintasan waktu berjalan di masa depan. Melihat kejadian tersebut, Mileye terkejut, dan dengan pemikiran cepat, dia menarik kembali pedang biru gaib yang hendak menebas wanita itu. Wanita berkeranjang bambu menatap Mileye, seperti yang dia katakan, "Aku satu-satunya di sekte Jixuan Dao sekarang. Karena aku satu-satunya, kenapa aku harus khawatir tentang apapun?" Saat dia berbicara, dia perlahan mengepalkan tangan kanannya, lalu meninju lagi. Dengan pukulan ini, kekuatan misterius yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melonjak ke arah Mileye seperti gelombang pasang dari langit dan bumi, mencoba menghancurkannya berkeping-keping. Di kejauhan, mata Mileye berkilat ganas, kali ini dia tidak memilih untuk bertahan. Pertahanan terbaik adalah penyerangan. Dengan pemikiran di benak Mileye, dalam sekejap,
hampir ratusan ribu pedang energi muncul di sekitarnya, dan di detik berikutnya, ratusan ribu pedang energi itu langsung menebas ke arah sekitarnya. Jelep jelep jelep. Dalam sekejap, terdengar suara robekan yang keras di seluruh langit berbintang. Di sekitar Mileye, tiba-tiba terbakar. Mati. Pada saat ini, hanya ada satu pikiran di benaknya. Kalau dia tidak bisa mempertahankan diri dari pukulan ini, dia pasti akan mati. Karena sekarang dia adalah tubuh jiwa, dan jiwanya masih sangat lemah. Menang atau mati. Setelah memikirkan ini, pedang biru gaib di tangan Mileye tiba-tiba bergetar hebat. Detik berikutnya dia tiba-tiba berlari ke depan dan menebas dengan pedangnya. Pedang hidup dan mati. Hidup atau mati. Begitu pedang Mileye mengenai, seluruh tubuhnya terbang terbalik, dan pada saat yang sama, kekuatan yang kuat meledak langsung ke jiwanya. Bang! Dalam sekejap, jiwa Mileye langsung terbakar, lalu mulai menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bersambung.